Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, menasehati supaya menaati kebenaran, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Jika hendak memahami urgensi waktu, maka simaklah surat legendaris tersebut, yaitu surah Al-Asr. Di dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Hal itu menjelaskan bahwa pentingnya menggunakan waktu. Semua manusia yang tidak menggunakan waktu sebaik mungkin tergolong orang yang merugi. Bahkan Allah memberikan petunjuk bahwa cara menggunakan waktu yang baik adalah dengan beriman, diikuti amal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di dalam Al-Quran banyak sekali kata beriman yang diikuti kata beramal saleh. Karena memang antara iman dan amal saleh tidak bisa dipisahkan. Iman adalah keyakinan di dalam hati, sedang amal saleh adalah perbuatan yang menjadi bukti dari keyakinan tersebut. Maka berdasarkan pada inspirasi surah Al-Asr, kita harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Karena setiap waktu, setiap detik dari waktu, kita harus dipastikan bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang terlewat tanpa makna, apalagi sengaja membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka mengatur waktu adalah sebuah keharusan. Tanpa pengaturan waktu dan umur kita akan habis begitu saja. Karena itu, semakin baik kita mengatur waktu, semakin banyak manfaat yang kita raih. Beberapa hal ini ada beberapa cara sederhana untuk mengatur waktu. Yang pertama, membuat target dan perencanaan. Target itu sesuatu yang ingin kita capai. Target jangka panjang yang ingin kita capai dalam hidup sering disebut dengan cita-cita. Tetapi dalam membuat jadwal kegiatan, target jangka panjang itu perlu dipecah-pecah ke dalam satuan waktu yang lebih kecil. Apa yang sering membuat hari-hari kita sia-sia? Karena kita hidup tanpa target. Beramal tanpa target akan berlalu begitu saja tanpa hasil. Tahu-tahu umur sudah setengah bayang, tahu-tahu umur sudah lanjut, tahu-tahu kita sudah semakin tua. Maka ingat,
begitu kita gagal membuat target dan rencana, maka sama saja dengan kita merencanakan kegagalan. Yang kedua, mengelompokkan jenis kegiatan. Dalam pengaturan waktu, pengelompokan jenis kegiatan sangatlah penting. Ini sedikit idealis, tapi bisa jadi bermanfaat bagi yang muda. Hal ini untuk menghindari terbuangnya waktu karena hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka para ahli manajemen waktu sering mengelompokkan jenis aktivitas berdasarkan dua kriteria: penting atau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Yang ketiga, disiplin dengan planning dan menghindari menunda. Salah satu nasihat terpenting dalam manajemen waktu adalah disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat. Orang Arab mengatakan al-indibat. Membuat jadwal dan memulainya memang sulit, tapi berdisiplin dengan jadwal yang sudah dibuat jauh lebih sulit. Karena itu perlu dicari sebabnya mengapa kadang sulit untuk berdisiplin. Inilah salah satu penyakit kronis yang menyebabkan waktu terbuang, manajemen waktu menjadi kacau balau, dan target jadi tidak tercapai. Penyakit kronis inilah penyakit menunda-nunda. Orang Arab mengatakan at-taswif. Penyebabnya bisa jadi karena malas, atau bisa juga karena kita tidak suka dengan suatu pekerjaan tersebut, sehingga kemudian membuat alasan untuk menundanya, seperti menunggu saat yang tepat dan sebagainya. Maka apapun alasannya, menunda tugas dan pekerjaan adalah pekerjaan penyakit yang mematikan. Abu Bakar radhiyallahu an pernah memberi nasihat bahwa setiap bagian waktu memiliki amal dan pahalanya sendiri. Ketika kita menunda satu pekerjaan, berarti telah menzalimi bagian waktu yang selanjutnya. Maka setelah melalui uraian yang panjang tentang manajemen waktu dan pengaturannya, kita sadar bahwa surah Al-Asr yang nampaknya pendek dan sederhana itu ternyata memiliki kandungan ajaran yang sangat luas dan dalam. Apa itu? Yaitu ajaran akan pentingnya memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah mengatakan, kalau saja Al-Quran ini hanya berisi surah Al-Asr, niscaya itu sudah cukup untuk menjadi petunjuk dan nasihat bagi manusia. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.